Selamat sore buat Anda semua dimanapun berada pada hari ini. Semoga tetap sehat dan semangat dan tetap jaga prokes kesehatan kita. Pada hari ini kita sudah masuk pada perkuliahan pertemuan yang ke-10 dengan materi pemanfaatan media komunikasi dalam PAUD. Sebelum melanjut kepada materi ini, pada pertemuan ke-9 kita berbicara tentang 12 teknik komunikasi di dalam PAUD atau dalam anak usia dini. Dan kemarin sudah Bapak sampaikan supaya itu dicari dan juga dicatat dan dipahami. Namun untuk memperdalam pemahaman Anda, saya coba bahas secara singkat dari yang 12 poin ya. Yang pertama itu menggunakan kata saya dibanding kamu. Nah, dalam hal ini memang kita harus menyadari bahwa anak-anak usia dini itu egoismenya itu sangat tinggi, sehingga ketika kita mau mendekatinya lebih bagus menggunakan kata-kata saya daripada kamu. Artinya begini, kalau kita menghendaki sesuatu perubahan dari anak, yang katakanlah dalam sesuatu hal kebiasaan yang kurang baik dari dia, sangat tidak baik kalau kita mengatakan misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Sangat lebih efektif kalau kita mengatakan saya atau bapak atau ibu atau miss akan tidak senang kalau kamu buang sampah sembarangan. Atau saya, bapak, miss ataupun bunda tidak senang melihat sampah yang berserakan. Itu akan merangsang pemikiran dia untuk melakukan yang baik, gitu ya. Jadi jangan langsung kamu jangan buang sampah sembarangan, seperti itu. Yang kedua, bercanda. Nah, memang ya dunia anak-anak harus penuh dengan tawa dan canda. Jadi baik dalam nanti pembelajaran, ya tetaplah dibangun bagaimana membuat anak itu senang dengan canda-canda yang membangun ya, supaya anak happy dalam belajarnya. Dan yang ketiga itu mengajarkan menambah kosakata. Nah, anak-anak usia dini itu kan masih terbatas kosakatanya. Lalu bagaimana kita menambah? Nah, ketika anak itu kan suka cerita. Ketika anak suka cerita, lalu kita boleh sisipkan tanya dan tanya lagi sehingga dia akan menambah kosakatanya dalam bercerita itu ya. Dan yang keempat adalah ini menggambarkan. Menggambarkan itu atau mendeskripsikan sesuatu itu maksudnya ketika kita ingin kamar anak itu rapi, kita boleh juga menyatakan seperti ini. Saya melihat ada mainan yang berantakan di kamar. Nah, lalu imajinasi anak akan berpikir, oh iya berarti mau diapakan. Nah, itu. Jadi menggambarkan sesuatu untuk merangsang dia melakukan yang baik, gitu ya. Itu yang kita maksud dengan menggambarkan sesuatu, supaya dia berpikir, merangsang pola pikirnya supaya bisa bertindak melakukan hal yang baik. Lalu juga yang kelima adalah banyak bertanya. Betul. Jadi dengan kita banyak bertanya, ini akan merangsang baik itu imajinasi, kognitif anak itu untuk semakin menggali dan mengetahui sesuatu. Jadi baik dalam belajar lebih bagus juga itu banyak bertanya supaya mereka tetap tertantang ya. Dan yang ketujuh adalah suka memuji. Ya, memang setiap orang suka dipuji, itulah kebutuhan sosial ya, untuk social need. Nah, tetapi dalam hal ini untuk khusus anak jauh lebih suka dipuji daripada dibentak atau daripada disuruh atau pada dimarahi. Jadi ya sering-seringlah memuji anak, dia anak hebat, anak pintar, supaya betul-betul itu tertanam dalam dirinya dan dia semakin percaya diri dan semakin memiliki kata-kata itu untuk pada dirinya ya. Dan yang ke-8 ini adalah sering menemani. Nah, memang baik dalam pendidikan, pendampingan dan menemani anak itu jauh lebih berarti daripada hanya menyuruh, membiarkan, memantau. Tapi justru ketika seorang guru ikut bermain dengan anak, nah pastilah anak merasa happy dan merasa diperhatikan dan juga merasa bersama chemistry dengan ibu gurunya ya. Dan yang ke-9 adalah jangan memulai kebohongan. Nah, ini
Kadang kata-kata yang kita anggap bagus untuk anak-anak terkadang berdampak negatif. Nah contoh, saya dulu pernah dengarkan ada sebuah lagu tentang tuang bakso ya. Kalau bohong digigit kambing ompong. Nah jadi kalau bohong digigit kambing ompong, artinya kalau suatu saat dia berpikir bahwa ketika ayahnya bohong, atau harus digigit kambing, atau juga kadang-kadang awas jangan ke situ, di situ ada hantu. Nah ini akan menjadikan apa? Daya ingat anak itu sangat tinggi sehingga apa yang didengarnya itu melekat pada diri dan itu akan terbawa. Maka merubah itu suatu saat ketika tertanam sebuah kebohongan itu sebuah kesulitan yang luar biasa. Jadi jangan melakukan pembinaan atau pendidikan itu dengan cara yang bohong ya. Apalagi anak-anak kan suka banyak bertanya ini. Ketika kita menjawabnya salah atau seolah-olah benar dengan kebohongan, nah ini kan menjadi memori yang tertanam pada anak itu dan akan sulit keluar karena namanya anak-anak memang seperti itu. Oke ya. Yang berikut juga yang ke-10, jangan pernah membentak. Iya. Ketika seseorang anak dibentak, nyali akan ciut, dan bahkan kalau kita lihat dari beberapa teori yang terakhir hasil penelitian dari ini ya, Master Corbrain itu ya. Master Corbrain itu menyatakan setiap anak dimarahi secara verbal atau dibentak itu ya 1 juta neuron sarafnya itu putus, saraf otaknya ya. Apalagi juga dengan dimarahi dengan kekerasan fisik ini akan 10 juta saraf neuronnya itu atau saraf otaknya itu akan putus. Jadi hati-hati memarahi anak-anak ya. Jangan kita menjadi seorang guru khusus untuk memutusi saraf otak anak. Ini yang harus diperhatikan ya. Dan juga yang ke-11 itu tatap mata anak itu saat berbicara. Jadi tatap matanya ketika berbicara supaya anak itu betul-betul merasa diperhatikan dan merasa betul-betul disayangi. Jadi jangan cuekin ketika anak bicara, tapi perhatian dengan menatap matanya dengan sungguh ya. Oke, sedangkan yang ke-12 adalah hindari membandingkan dirinya dengan anak lain. Secara psikologis katanya bahwa membandingkan anak dengan anak orang lain itu adalah kekerasan. Ya, itulah sebuah kekerasan psikologis. Contoh ya, karena kita lihat itu, dia kan orangnya pintar, kau kok bodoh. Nah, maka kan tertanam kebodohan itu pada dirinya, dia tidak percaya diri, kan dendam kepada orang lain. Dia benci kepada orang lain karena memang kita bandingkan dengan mengatakan kebaikan orang, malah juga menanamkan keburukan pada dirinya. Ini yang tidak bagus. Baik, saudara-saudari, bahwa ini adalah 12 teknik komunikasi yang sederhana buat anak-anak sehingga ini juga bisa berlaku buat orang tua, berlaku juga buat guru, apalagi yang di usia dini ya. Kembangkan, laksanakan ini dalam pembelajaran ke depan ketika Anda sudah guru, dan bagi yang sudah guru ini diingatkan kembali supaya membangun anak-anak bangsa dengan karakter yang sangat bagus. Oke, itu pelajaran pada pertemuan 9. Nah, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-10 dengan materi yang sudah disampaikan tadi adalah pemanfaatan media komunikasi dalam PAUD. Yang pertama kita harus paham dulu apa tuh jenis-jenis media komunikasi di dalam PAUD ya. Maka jenis-jenis media komunikasi secara umum dapat digolongkan kepada tiga bagian. Yang pertama ada namanya media audio. Media audio ini adalah media hanya khusus untuk pendengaran. Nah, apa contohnya ya, juga boleh radio, kaset, atau kalau dari handphone itu bisa hanya dengan voice gitu ya, suara. Nah, apa sebenarnya manfaatnya ini? Sebenarnya ini juga harus dilakukan untuk anak-anak karena dengan penggunaan media audio ini adalah merangsang sebenarnya imajinasi anak. Ketika dia hanya mendengar, dia akan berimajinasi. Jadi ini sangat penting juga untuk mengembangkan imajinasi anak. Lalu yang kedua, media visual. Visual itu hanya dengan penglihatan. Apa contoh yang visual ini? Nah, kalau kita lihat ini seperti misalnya poster atau grafis ya, ataupun gambar-gambar lain yang hanya menggunakan penglihatan. Nah,
Ini juga apa manfaatnya? Ini juga sebenarnya adalah bagaimana untuk merangsang imajinasi juga ketika dia atau menggambarkan sesuatu, dia bisa ketika melihatnya muncul imajinasi yang lain, ya. Dan yang ketiga ini ada media audiovisual. Nah, dalam hal ini ada paduan antara pendengaran dan juga penglihatan. Apa contoh-contohnya ini ya? Ini sangat biasa, seperti video bergambar itu atau video, ya. Dan juga kita lihat bagaimana yang sering kita lihat dalam sekarang ini, baik film-film yang ada gambarnya dan ada suaranya. Jadi kita lihat ini ada paduan antara suara dan gambar. Nah, jadi audio visual ini juga dibagi, atau audio visual ini dibagi dua. Ada audio visual yang diam dan juga ada audio visual yang bergerak. Ya. Nah, baik, untuk Anda semua, untuk materi pertemuan ke-10 ini kita akan lihat beberapa tambahan. Bahkan kalau kita lihat referensi menurut ada Rita Mariana, beliau juga ada menjelaskan ada 2 jenis media pembelajaran di out, ya. Yang pertama adalah media lingkungan. Jadi media lingkungan itu bagaimana anak itu bisa memanfaatkan, atau kita boleh memanfaatkan media lingkungan sebagai pembelajaran, termasuk lingkungan sekitar, teman-teman bermain, itu juga adalah media lingkungan. Yang kedua adalah media permainan. Nah, maka di PAUD itu, ya, apalagi di sekolah-sekolah PAUD kan selalu ada permainan, ada perosotan, ada juga yang lain-lain, sehingga itu juga tetap untuk mengembangkan kebutuhan pembelajaran pada anak-anak, ya. Nah, saya mau sampaikan seperti ini. Unsur-unsur edukatif yang dapat diperoleh dari pemakaian media dalam pembelajaran, saya berikan 5 poin, ya. Unsur-unsur edukatif yang dapat diperoleh melalui pemanfaatan media pembelajaran di PAUD. Yang pertama adalah unsur gerak motorik. Jadi ketika mempergunakan media, maka juga itu adalah ada unsur pembelajarannya atau edukatifnya, yaitu unsur gerak motorik. Ini adalah seperti gerak fisik. Ini juga adalah bagaimana mengembangkan motorik si anak. Dan yang kedua juga ada unsur afeksi, ya, atau perasaan. Sama seperti tadi, ya, dalam pembelajaran itu kita boleh bersama sehingga anak merasa betul-betul merasakan kehangatan dari seorang orang tua ataupun gurunya. Dan yang ketiga juga unsur kognitif, itu sudah pasti karena namanya juga belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jadi ada unsur edukasi kognitif yang dia pahami dengan menggunakan media-media itu. Dan yang keempat juga ada namanya unsur spiritual, ya. Unsur spiritual itu ya termasuk dengan karakter atau budi pekerti ataupun sampai kepada hal-hal yang religius. Itu, ya. Jadi tetap pasti ada unsur edukasinya di situ. Dan yang kelima adalah unsur keseimbangan hidup. Jadi ketika anak dibawa ke lingkungan atau juga berhadapan dengan permainan, di sini juga akan melihat ataupun menanamkan sebuah keseimbangan hidup. Nah, ini beberapa poin awal yang mau Bapak sampaikan. Lalu yang menjadi tugas Anda adalah pada pertemuan ke-10 Anda akan membuat sebuah komunikasi, ya, nanti boleh akan Bapak pertegas lewat pembelajaran atau WA bagaimana rancangan tugas untuk materi yang ke-10 ini. Namun secara rinci, ya, pada pertemuan ke-10 poin-poin yang wajib Anda selesaikan, ya. Yang pertama, setelah mendengarkan video ini, Anda boleh kembali mencatat ulang apa yang sudah Bapak sampaikan dan melengkapinya dengan poin-poin berikut. Yang pertama, Anda juga harus menyimpulkan apa yang dimaksud dengan media. Tadi jenis-jenisnya sudah, manfaatnya pun sudah. Sehingga kemudian bagaimana menggunakan media yang tepat, ya, memilih media yang tepat buat out. Kenapa harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan umurnya, usianya, supaya
tepat. Jadi itu jadi referensi Anda. Maka tugas Anda adalah membuat sebuah media pembelajaran di PAUD dengan jenis yang audio Jadi Anda membuat sebuah pembelajaran di PAUD menggunakan media audio atau hanya dengan suara. Jadi Anda mengirimkan pesan suara dalam pembelajaran, memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak sesuai dengan tema pada bulan-bulan ini, sesuai dengan tema pada bulan-bulan ini. Atau bebas, pilihlah satu tema yang boleh Anda berikan sebagai pembuka pelajaran, sebagai pembuka pelajaran di PAUD dengan hanya mengirimkan media secara audio. Oke, kalau ada hal-hal yang kurang jelas dengan penugasan ini, kita boleh nanti pertegas dalam WA Group ataupun di Google Classroom. Baik, ini pertemuan kita yang ke-10. Saya sudahi sampai di sini.